suami tiap hari, bu balik ke mana? Balik silaturahmi. Tiap hari silaturahmi itu. Jenggeng, tapi isinya maksiat semuanya. Ngobrolin orang lain, ngobrolin lah ya bu, ngobrolin ustaz. Masya Allah ya. Itu bukan ukhuwah namanya. Ukhuwah itu al-musyarakah ala ta'alallah, kebersamaan dalam ketaatan, ikatan hati yang kita bangun bu, untuk sama-sama membangun istana ketaatan bersama-sama. Itulah disebut dengan ukhuwah Islamiyah ya. Baik. Nah mudah-mudahan ibu-ibu yang saat ini punya banyak geng, karena kan wajah-wajah ini anggota-anggota geng semua ya. Ustaz Yusman anggota-anggota Bringka. Iya mah anggota-anggota Gaskeun dan OTW ya bu. Mari kita taikkan ke atas seluruh circle yang kita bangun, seluruh lingkaran-lingkaran hati yang kita bangun, seluruh tautan-tautan perasaan yang kita bangun, semuanya ulah kita bikin atas nama keimanan kepada, atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar semua ikatan hati, tautan perasaan yang kita bangun kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut ibu-ibu sekalian. Ukhuwah ini memang nanti kita bahas ya bu ya, bagaimana Said Qutb menjelaskan begitu indah tentang ukhuwah ini. Tetapi kita lihat dulu ayat, kenapa kita harus berukhuwah? Ya, karena ukhuwah ini semacam apa ya, jargon-jargon yang seperti bukan sebuah kewajiban ya bu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tanda iman itu adalah berukhuwah. La imana bila ukhuwatin. Tidak ada iman tanpa ada ikatan hati dengan saudara kita yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang beriman itu berukhuwah. Ya. Jadi tanda yang bisa kita lihat dari kehebatan iman seseorang adalah indahnya tautan hati dia kepada saudaranya yang lain itu. Salah gue ya. Tanda kehebatan iman seseorang adalah indahnya tautan hati dia kepada saudaranya yang lain. Makanya apa kata Yusuf Qaradawi bu dari ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah. Semakin hebat iman kita, semakin indah tautan dan ikatan perasaan kita dengan saudara kita yang lain. Jadi dalam ayat ini untuk menentukan kehebatan iman itu bukan karena sudah hafal 32 juz bu. Berapa sisa lagi itu? Bukan karena ibu senantiasa ngejar-ngejar kajiannya bu ya. Subuh sudah di TSM, pagi sudah di Masjid Al-Ukhuwah, siang sudah di Al-Latif, sore sudah di Masjid Istiqomah, malam sudah di Pusdai, pulang ke rumah jam 11 malam, soi bae ibu can masak. Ibu ke mana wae? Ibu kan aktivis dakwah. Kan ibu-ibu di sini mah bu, ibu-ibu the power emak-emak ya bu ya. Ibu-ibu aktivis sejati luar biasa. Bukan sekedar itu bu, untuk melihat kehebatan iman seseorang. Karena dalam surat Hujurat ayat 10 ini, kehebatan iman seseorang terlihat dari indahnya tautan hati dia dengan saudara-saudaranya yang lain bu. Sampai-sampai Umar bin Khattab bilang apa ibu-ibu sekalian? Sampai-sampai Umar bin Khattab itu pernah merasa rindu bu yang teramat dalam, sampai menggelisahkan malam itu dan tidak bisa tidur. Karena hebatnya ikatan hati dengan saudaranya yang lain. Apa kata Umar bin Khattab? Jadi ada malam berlalu aku tidak bisa tidur bu, karena rasa kangen dan rindu yang begitu membuncah kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan kata Umar bin Khattab apa? Rasanya ingin segera terbit fajar agar aku temui mereka dan aku katakan kepada mereka, aku begitu mencintaimu karena Allah. Ibu pernah nggak satu malam bu gelisah sampai tidak bisa tidur gara-gara kerinduan kita kepada yang lain? Atau gara-gara ibu punya masalah yang lain? Biasanya ibu tidak bisa tidur karena kerinduan, karena banyak masalah. Ibu ya, kata Umar bin Khattab, rasanya segera terbit fajar agar aku temui mereka dan aku katakan aku begitu mencintai kalian. Betul, lihat bu, ada sebuah kerinduan yang membuncah di dada Umar bin Khattab tentang saudara-saudara yang lain sampai menggelisahkan malam itu sampai tidak bisa tidur.
Bahkan kata Abu Darda apa, Bu? Abu Darda itu tidak pernah melewati satu malam kecuali memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minimal untuk 60 sahabat yang lain, sampai disebutkan namanya dan binnya itu. Itu kebiasaan Abu Darda. Maksudnya bin itu bapaknya ya. Jadi ini kebiasaan Abu Darda, tidak pernah, jarang melewati satu malam kecuali memohonkan ampun kepada Allah untuk sahabat-sahabat yang lain, sampai disebutkan nama satu persatu sampai ke nama bapaknya itu. Pernah kita seperti itu, Bu? Anggaran kita makomekum. Itu cinta loh. Cinta itu menjadi spesial kan, Bu? Disebutkan satu persatu namanya. Ustaz tapi hauream yang kum, berarti memang kita kekurangan cinta itu, Bu. Ya kan? Sebutkan satu persatu itu. Dan kata Dr. Nasi Ulwan, karena yang bikin, karena buku ini ada di, karena apa? Kisah ini ada di kitab beliau Ustaz Usman tentang Ahamiyah Ukhuwah Islamiyah, Profesor Dr. Nasi Ulwan. Beliau mengisahkan tentang hebatnya para sahabat ketika membangun ukhuwah Islamiyah. Kata beliau, kenapa Abu Darda itu tidak pernah melewati satu malam kecuali menghadirkan sekian puluh nama-nama sahabat yang lain dalam doa-doanya sampai disebutkan binnya itu. Indah kan, Bunda ya? Ternyata apa, ibu-ibu sekalian? Kenapa Abu Darda membiasakan tradisi yang sangat hebat ini? Karena ternyata kata Dr. Nasi Ulwan, doa itu, Bu, doa itu adalah jisrul ukhuwah. Ya, dia itu adalah jembatan yang menyambungkan ukhuwah kita. Artinya apa? Doa itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengikat kuat, ya, ikatan hati di antara kita. Contoh misalnya begini, saya mendoakan Ustaz Yusman, ya Allah berikan beliau misalnya apa, rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah ya Bu. Sebelum Allah kabulkan doa itu, hati saya sudah terikat kuat dengan beliau itu. Makanya silatul ukhuwah itu doa, Bu. Ya, doa itu adalah senjata yang paling kuat untuk menyambungkan hati. Makanya wajar kan, Bu, di antara para sahabat itu mereka membangun ukhuwah. Ada kan di antara mereka gibah, Bu? Kenapa? Karena ikatan hati begitu hebat. Setiap malam mereka itu, siang hari mereka saling menebar senyum. Tadi kata Ustaz, dalam malam hari mereka saling menebar doa, Bu. Gosip saja hari ini. Siang hari saling menebar senyum, malam hari saling menebar tangisan dan doa itu. Kita mah ketika ketemu saling menebar senyum, pas tidak ketemu saling menebar apa tadi teh? Yayung. Kenapa ikatan ukhuwah kita bolong-bolong kayak gitu, Bu? Boleh jadi, Bu, lisan kita hanya sibuk di pertemuan tetapi sunyi di perpisahan. Pada ukhuwah itu, Bu, lisan kita itu sibuk di pertemuan, hati kita itu sibuk dengan doa di perpisahan loh. Ukhuwah itu ketika bertemu, Bu, ya, ketika bertemu sibuk dengan lisan kita untuk saling memberikan kebaikan. Ketika berpisah sibuk hati kita untuk saling mendoakan itu. Itu ukhuwah namanya. Itu dilakukan oleh Abu Darda. Ibu silakan merujuk ke kitab beliau, Profesor Dr. Nasi Ulwan, judulnya Ahamiyah Ukhuwah Islamiyah itu. Luar biasa. Ya. Lihat para sahabat, ibu-ibu sekalian, Masya Allah ya, para sahabat ini, mari kita berkedua ya Ustaz Usman, Masya Allah ya. Kalau dia ketemu, Bu, para sahabat itu ketemu, biasanya kalimat-kalimatnya itu satu misalnya ya. Saya sampaikan ini, Bu. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para sahabat dan sahabat yang lain. Aslih bainaka, aslahallahu, asli bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Coba diulang, Bu. Asih ya. Itu pembicaraan mereka sibuk ya. Aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Itu kalimat Bunda luar biasa. Artinya perbaiki hubunganmu dengan Allah agar Allah perbaiki semua kehidupanmu. Indah nggak, Bu? Bahkan tadi satu ayat, satu surat yang sudah kita hafal semua insya Allah. Dan ternyata surat ini menjadi wasiat terbaik para sahabat kalau bertemu dengan sahabat yang lain loh.
Saya yakin surat ini ibu-ibu sudah hafal semua. Kalau ada yang belum hafal, innalillahi wa inna ilaihi. Surat Al-Asri itu. Wal Asri surat pendek, cuma 3 ayat di dalam Al-Quran, tetapi menjadi satu konten kalau para sahabat saling bertemu dengan sahabat yang lain. Saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jadi ibu-ibu, ukhuwah itu adalah, Bu ya, menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah untuk mendoakan, dan menyebut-nyebut nama Allah di depan kita untuk saling menguatkan hubungan dengan Allah itu. Itu para sahabat. Seorang lagi ya, ukhuwah itu apa? Menyebut-nyebut nama Allah di depan kita untuk saling membangun keimanan yang baik ya, dan menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah untuk saling mendoakan, Bu. Itu ya. Makanya apa kata para ulama? Ada manusia terburuk, Bu. Siapa manusia terburuk itu? Ketika di hadapan menebar senyuman yang indah, tetapi ketika berpisah saling memburukan, saling merendahkan kehormatan. Itu makhluk manusia yang buruk gitu. Jadi kalau bertemu, Bu, saling menebar senyum. Kamu teh dari mana saja? Kamu teh meni gelis, kamu teh meni apalagi, Bu? Meni gendut. Itu bukan itu, Bu ya, gendut. Tetapi ketika berpisah, Bu, saling merendahkan kehormatan, saling bongkar aib masing-masing gitu. Nauzubillah min. Nah, itu manusia terburuk gitu. Ini kebiasaan Abu Darda, masya Allah ya. Makanya makin kuat iman seseorang, Bu, ikatan hati dengan yang lainnya itu makin indah. Makanya kalau bagi kita saat ini, Bu, berukhuwah ataupun tidak berukhuwah tidak ada artinya, itu berantakan iman kita. Karena ukhuwah ini samping kewajiban, itu adalah tanda iman yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Ibu seperti Umar bin Khattab, kita melewati malam-malam susah tidur gara-gara kerinduan kita kepada yang lain? Atau pernah seperti Abu Darda, setiap malam tidak ada yang berlalu kecuali lisan kita sibuk mendoakan sahabat-sahabat yang lain? Kalau namanya enggak, apalagi hutangnya aja. Oh. Nama aja kan, itu bangun orang sekalian. Demi Allah, Bu, ukhuwah ini akan makin kuat tautan hati ini ketika tadi, Bu ya, di pertemuan kita saling menebar kebaikan, dan di perpisahan ketika kita saling menebar doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan Abu Darda. Makanya ibu-ibu mohon maaf. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, Ustaz ya, hadis-hadis Rasulullah berbicara tentang kuwatul imaniyah, kekuatan iman, selalu ditakarkan dengan hubungan hati kita dengan yang lain loh. Saya ulang ya, Bu ya. Hampir semua hadis Rasulullah SAW ketika berbicara masalah kekuatan iman selalu dihubungkan dengan hubungan hati kita dengan yang lain. Contoh misalnya Ibu ya, hadis yang sangat populer dari riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sakitin. Hadis Muslim ya, mohon maaf. Jangan sakitin tetangga. Cerita-cerita tentang kehebatan iman selalu dikaitkan dengan kehebatan hubungan hati kita dengan yang lain, hubungan ukhuwah kita dengan yang lain. Salah satunya hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakitin tetangga gitu. Ibu tahu kisah hadis ini bagaimana, Bu? Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, mal muradu bida'il ijar. Apa yang sebutannya kita tetangga itu? Kata Nabi, ada orang yang masak, kemudian aromanya masuk ke rumah tetangga, tanpa dihantarkan makanan itu, tanpa dibagi. Itu tetangga itu cuma dapat apanya saja? Hasil aja, betul. Kata Rasul, itulah yang disebut dengan nyakitin. Pertanyaan saya, tetangga yang masak ini sengaja nggak nyakitin? Tuh, Bu, hati-hati itu. Ya, makanya kalau ibu ke Pangandaran, Bu ya, dipoto, Bu, di share fotona, bete ngajak nyakitin gitu. Ibu beli tiket Coldplay ke Jakarta, dipoto tiketnya di Facebook, berarti ngajak-ngajak, nyakitin.
Ibu makan di rumah makan apa yang dekat sini, dilaksana, dipoto menunya, di-share di Facebook, ngajak ustadz, lebih nyakitin itu. Kenapa? Ini kata Rasulullah loh. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'ti jar, jangan nyakitin tetangga. Menyakitin perasaan orang. Punten ibu-ibu yang saya sampaikan begini. Syukur itu bukan memperlihatkan apa yang kita miliki, tetapi membagi kemanfaatan dari apa yang kita miliki. Ini definisi dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Saya ulang. Syukur itu apa? Nashratul manfaah, menebar kemanfaatan di sesuatu yang kita miliki, bukan memperlihatkan apa yang kita miliki. Itu bunda. Kalau ibu misalnya makan seblak, tadi kata Ustaz Yusman, dipoto seblaknya, di-share di Facebook, ada tulisan seblak ini nikmat sekali. Tabi ayyi ala rabbikum tukadiban. Itu bersyukur atau pamer? Yang pamer seblak deh bu, ngelit itu. Hati-hati ya. Betul kata Bunda Eti, itu mungkin bisa pamer. Makanya begini ibu-ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Quran ketika kita mendapatkan kesuksesan, kemudahan, keberhasilan, ada kalimat wastagfir, ya kan? Wastagfir, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Coba, apa hubungannya antara keberhasilan, kesuksesan dengan istighfar? Coba. Panduannya kan 3. Fasabbih. Apa arti fasabbih? Bertasbih. Bihamdi. Apa arti bihamdi? Bertahmid. Wastaghfir, beristighfar. Kalau kesuksesan terkait dengan tasbih dan tahmid nyambung ya Ustaz ya. Subhanallah walham nyambung bu. Subhanallah memperkuat keyakinan bahwa apa yang Allah beri itu sesuatu yang isbal, yang terbaik dan sempurna buat kita. Makanya kalau ibu senantiasa membaca tasbih, itu Allah mengajari kita apapun yang Allah beri itu sudah isbal. Luqman ayat 20, sudah sempurna. Jangan pernah merasa apa yang Allah beri itu tidak sempurna. Allah memberi ibu itu karakter dalam Al-Quran itu pasti 3 pemberian Allah itu. Yang pertama karakter pemberian Allah itu la tuhsuha, nggak mungkin bisa kita hitung. Betul? Ada di antara kita yang bisa menghitung seberapa banyak pemberian Allah? Gak ada. Karena satu-satunya hitungan yang tak mungkin kita hitung adalah menghitung seberapa banyak nikmat Allah. Sama kayak ibu lah ketika sulit menghitung uang itu bu. Kapan? Ketika sulit menghitung uang. Ketika tidak ada, nah itu sulit itu bu. Susah kan bun ya? Sulit bu. Ketika tidak ada uang itu. Pasabih itu meyakinkan di kedalaman perasaan bahwa apa yang Allah berikan itu pilihan terbaik di antara pilihan yang baik. Karena teori Allah itu ketika memberi satu tidak bisa dihitung, banyak manfaatnya. Yang kedua apa? Sempurna. Pemberian Allah itu tidak ada yang sempurna, tidak sempurna. Kalau ibu merasa apa yang Allah kasih dalam hidup kita tidak sempurna, bukan karena ketidaksempurnaan pemberian Allah, tetapi penyakit di hati kita yang membuat kesempurnaan pemberian Allah merasa tidak sempurna. Penyakit apa bu? Kata Nabi, ungduru ila man huwa asfalakum, ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa. Itu penyakitnya. Penyakit selalu melihat yang di atas kita. Itu penyakit kata Nabi bu. Kalau senantiasa kita rawat penyakit di hati kita ini bu, selalu senantiasa melihat yang di atas kita, maka selamanya kesempurnaan pemberian Allah akan terasa tidak sempurna. Betul bu? Masa kurang terus bunda. Ibu lihat bu, orang Korea hidungnya mancung, bibirnya kecil dan mungil. Ibu dibalik rasanya. Bibir mancung, hidung kecil dan sempurna.
sempurna itu ya, dibaralik gitu. Mereka mah kulitnya putih, kuning, langsat, ibu sawo. Tadi buruk ingat tuh Bu. Masih ingat gak Bu contoh yang saya berikan dulu, masih ingat ya? Kalau saya punya jeruk 2 kilo misalnya, saya punya jeruk 2 kilo. Ustadz Yusman minta, Ustadz Ana minta, kata Ustadz Yusman, Ana ambil 1 Bu, 1 saya belah jadi 3 lah, seperapat buat Ustadz Yusman, seperapat buat Bunda Etis, sisanya bagi saya. Padahal saya punya 2 kilo. Menurut ibu-ibu saya orang apa? Tuh kan pelit ya Bu, pelit gitu. Saya ngasih tidak? Ngasih. Ngasih itu baik atau buruk? Kalau baik seharusnya dipuji atau dihina? Kenapa barusan hina saya? Saya bertanya, saya ngasih tidak? Ngasih itu baik atau buruk? Kebaikan itu biasa dihina atau dipuji? Kenapa harus hina saya? Saya mulai tidak enak hati loh Ibu. Hah? Karena ngasihnya sedikit. Kenapa Bu saya dibilang pelit karena ngasihnya? Kenapa disebut sedikit? Karena tadi ada 2. Itu penyakit kita. Kalau senantiasa melihat yang banyak, nggak mungkin bisa mensyukuri yang sedikit Bu. Itu penyakit namanya itu. Saya ngasih aja langsung dihina itu Bu. Saya mulai tidak enak hati ya. Jangan sering melihat yang banyak. Kita tidak akan pernah punya kemampuan mensyukuri yang sedikit Bu. Coba tadi Ibu bisa bilang, kata Bunda Eti, saya jadi menibager bla bla bla. Ibu ya, saya ngasih lagi enggak? Ngasih. Dipuji itu orang seneng ngasih Bu. Betul kan? Coba Bu, ini Bunda tadi bilang apa sama saya? Coba jujur Bu, tadi bilang apa? Apa tadi? Nenek bilang, saya ngasih dari mal Bu. Wah, jadi hati. Ya kan Bu? Kalau orang senantiasa melihat yang banyak, susah membangun jiwa-jiwa syukur dan pemberian Allah yang sedikit itu. Makanya penyakit kita itu Bunda ya, bukan pemberian Allah tidak sempurna, namun penyakit di hati kita yang membuat kesempurnaan pemberian Allah terasa tidak sempurna. Penyakit apa? Senantiasa melihat yang besar tadi yang di atas kita itu. Betul ya Bunda ya? Masya Allah, itu penyakit Bu. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah. Kenapa sama Nabi suruh begitu? Karena kebiasaan kita melihat yang di. Ibu harus tahu Bu, an-nadhru itu al-qalb. Sesuatu yang kita lihat di mata ikut di hati loh. Saya ulang ya. Sesuatu yang kita lihat di mata akan nyangkut di hati Bu. Maka hati-hati dengan mata, karena nanti akan memberikan bekas di hati. Maka cara terbaik jaga hati adalah jaga mata Ibu gitu. Betul, Ibu diajak healing oleh suami, senang nggak Bu? Misalnya ke mall, diajak healing sama suami ke mall, senang nggak? Nah, kalau ibu-ibu memang lagi bete, diajak healing ke mall itu pasti senang. Betenya ke suami biasanya, soal dompet itu. Ibu memuterin TSM 2 jam, Bu ya. Lihat tas Dior, Bu, Louis Vuitton, tas Hermes, tas apa lagi Ustaz? Gucci semua Bu. Dan tadi Pak Malik kan cuma hanya window shopping aja. Pulang dari mall Bu ke rumah, Ibu bahagia tuh rudet. Kenapa? Sesuatu yang dilihat di mata nyangkut di hati. Makanya saya mah sayang sama istri Bu, jarang diajak ke mall. Bisi rudet. Ya Bunda. Iya. Maka orang nggak mungkin bisa jaga hati ketika tidak bisa jaga mata. Kenapa? Karena kaitan mata itu dengan hati itu. Ya. Makanya kenapa Rasul itu bilang godul basor, agar kita bisa tazkiyatun nafs, bisa membersihkan hati. Nggak mungkin ada hati yang bersih ketika mata tidak dijaga, Ibu. Betul?
Ibu tiap hari scroll IG apa IG kan ibu, jualan ini jarwalan sana ibu-ibu tadi ibu ya. Coba. Tegaduh artos stop. Tenang tuh bu. Ibu lihat sampai tetangga sedang haji. Bu, teman arisan sedang ke Singapura. Teman ngaji bu sedang ke Australia. Teman alumni sedang ke Kapadokia. Ibu banyak hutang. Enak gak perasaan tuh bu? Nah itu ya bu ya. Makanya cara untuk bersyukur dan apa yang sudah Allah beri itu jaga. Jangan sering melihat yang di itu aja, coba itu bu, efeknya luar biasa dahsyat itu. Lama-lama bu, kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata syukur itu bukan dicari tapi dibangun dan apa yang sudah kita miliki loh, betul? Insyaallah. Makanya apa kata Nabi ya Ustaz? Apa yang Allah alirkan di siang dan malam untuk kebutuhan kita cukup itu bu. Saya ulang lagi ya. Apa yang Allah alirkan di siang dan malam untuk kebutuhan kita cukup. Pertanyaannya, ada nggak yang merasa tidak cukup? Tuh, kenapa coba? Itu bunda, apa yang Allah alirkan buat kita sebagai rezeki itu di siang dan malam sudah mencukupi. Ada perasaan orang tidak cukup? Ternyata faktanya yang merasa tidak cukup bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup bu. Itu yang bikin kita tidak cukup. Maka semakin besar gaya hidup kita, semakin merasa apa yang Allah beri itu tidak cukup. Maka satu bu, tong loba. Itu. Tadi kata Ustaz Yusman bu, apa mereknya itu tadi, merek apa saja Ustaz? Buatnya itu pipa apalagi itu? Saya baru tahu dari Ustaz kan. Ternyata Ustaz peneliti kosmetik ibu-ibu, masya Allah ya. Saya nggak hafal Ustaz. Benar Ustaz. Saat makin besar gaya hidup kita, apa yang Allah beri makin tidak cukup itu. Ya. Makanya jangan perbesar gaya, kemudian perbesar pahala lah udah. Orang hijrah itu nasratul ijabiyah, walaysa nasratul jamaniyah. Tebar positif bukan tebar pesona. Itu orang hijrah gitu. Jangan perbesar gaya, mendingan perbesar pahala. Tebar positif, jangan tebar. Udah itu rumus kita, enak hidup itu. Setuju tidak? Subhanallah, meyakinkan perasaan terdalam bahwa apa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita sudah sangat sempurna. Sempurna. Jika ini udah sempurna itu. Yang kedua, kenapa Allah bimbing dengan kalimat hamdalah, bihamdi rabbika, dengan tahmid? Karena apa yang Allah beri pas satu sempurna ya bu ya. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengucapkan hamdalah? Ini rumusnya, qayyid li ni'mah al mawjudah was-sayyid li ni'mah al mabqudah. Itu rumusnya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk banyak berhamdalah, bertahmid? Karena rumusnya adalah bu, hamdalah itu qayyid li ni'mah al mawjudah was-sayyid li ni'mah al mafqudah. Seni merawat apa yang sudah ada dan seni memburu apa yang belum ada. Karena la in syakartum, selalu akan mendapatkan yang belum ada ketika kita mudah mensyukuri apa yang sudah ada. Itu rumus. Orang yang mudah mensyukuri apa yang sudah ada selalu banyak mendapatkan apa yang belum ada. Karena syukur itu adalah seni merawat yang sudah ada dan seni memburu apa yang belum ada. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bagaimana cara mendapatkan yang belum ada? Syukuri yang sudah ada. Betul? Saya ulang lagi ya bu ya. Karena kita hoyong iya gitu kita mampu. Ibu banyak, saya tanya ibu, kita banyak disibukkan dengan bersyukur terhadap anugerah atau lebih banyak disibukkan dengan kekayaan yang belum ada biasa bu setiap hari? So, hoyong iya Ustaz. Ini kelihatan wajahnya penuh dengan keimanan bu, sudon. Itu syukur.
sedih merawat dan menjaga nikmat yang sudah ada agar tidak mudah hilang di kehidupan kita. Kenapa, Bu? Karena nikmat mudah hilang dan berubah jadi musibah kalau kita tidak bisa pandai mensyukurinya itu. Saya tanya, Bu, musibah itu jauh atau dekat? Dekat loh. Dari mana musibah itu? Dari anugerah yang tak pandai kita syukuri. Itu musibah itu. Maka sebanyak apa anugerah yang tidak bisa kita syukuri, sebanyak itulah kita akan mendapatkan banyak musibah. Nikat itu. Ibu lihat ayatnya, la in syakartum. Coba ujungnya apa? Ujungnya Bu. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan, Ibu. La in syakartum. Lanjutkan, Bu. Lanjutkan. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal lain kafartum min adzabi. Kenapa ada kalimat lain kafartum min adzabi lasadid? Itu menunjukkan, kata ulama, Bu, anugerah bisa jadi musibah loh kalau kita tidak mensyukurinya. Itu ternyata musibah itu dekat dari anugerah-anugerah yang Allah berikan di kehidupan kita. Tak pandai kita untuk mensyukurinya. Makanya saya tanya ibu-ibu sekalian, pilih mana, Bu? Ingin mendapatkan banyak tambahan dari anugerah atau mengubah anugerah itu jadi musibah? Ya kan? Makanya bersyukur. Kemarin kita bahas ya, di sini ada yang ikut kajian kemarin nggak, Bu, di TSM tentang dua pilihan itu, Bu. Hidup itu kan cuma dua pilihan kan, bersyukur yang tidak bertepi dan bersabar yang tidak bertapi. Sudah itu. Ya. Hidup kita cuma dua itu, bersyukur tidak bertepi dan bersabar tidak bertapi. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan pernah lepas dari dua itu kan. Kadang sempit, kadang lapang. Kadang bahagia, kadang berair mata. Kadang semanis madu, kadang sepahit penuh. Hidup cuma begitu, Ustaz ya. Maka sikap kita cuma dua aja, bersabar dan bersyukur. Bersyukur yang tidak bertepi, Bu, ya. Dan bersabar yang tidak bertapi. Tidak benar bersabar pada yang tapinya itu. Ustaz sabar sih sabar, tapi nah itu tidak bersabar namanya, Bu. Sabar mah tidak ada tepinya. Betul? Nah, ini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin tidak banyak kita mensyukuri apa yang Allah kasih, maka semakin tidak banyak apa yang akan kita dapatkan yang belum ada, bahkan yang ada pun akan berubah menjadi sesuatu yang jadi masalah di kehidupan kita. Ibu lihat, harta yang tidak kita syukuri, Ibu, jadi masalah, betul? Ya, apapun yang tidak boleh jadi masalah itu. Maka harus membangun jiwa-jiwa abdan syakur. Sekarang paham ya, Bu, tuntutan Allah ini kenapa bertasbih dulu kemudian bertahmid. Sekarang kenapa beristighfar coba? Apa hubungannya kesuksesan, keberhasilan, Bu, itu dengan istighfar? Bisa melenakan. Hah? Bisa melenakan. Nah itu teh neneng, li'anna ni'mah tajlibul ma'siyah. Karena kadang anugerah itu bisa membawa kita kepada maksiat. Ya. Anugerah itu kadang membawa kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang dihasilkan dari sebuah anugerah itu? Banyak, Bu. Satu, takabur, istikbar, tadi Ustaz bahasnya luar biasa ya. Kesombongan, kecongkakan. Yang kedua, betul kata Bunda, pamer. Itu maksiat bukan? Maksiat. Makanya kenapa harus ada istighfar? Karena kita memohon kepada Allah, satu, takut tidak bisa mensyukurinya, Bu. Yang kedua, takut musibah anugerah itu berubah menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju enggak, Bu? Makanya kan sifat orang bertakwa itu apa, Bu? Menjauhi yang halal ketika yang halal itu membawa kita kepada yang haram. Jadi orang bertakwa itu tidak hanya meninggalkan yang haram loh, tetapi juga meninggalkan yang halal ketika yang halal membawa kita kepada yang haram. Saya pernah contoh kepada ibu-ibu. Ibu beli mobil 10 miliar, Bu. Pak, apa namanya 10 miliar itu, Ustaz? Yang 10 miliar itu apa, Bu, mereknya? Ya, amin lah gitu. Rubicon. Gitu lah Ustaznya. Ya, Rubicon yang pernah mencelakai ayahnya itu, Bu. Ibu beli mobil 10 miliar. Halal nggak, Bu? Halal.
Tapi hati-hati loh, dan mobil segede semewah itu Bu, jaga hatinya bisa nggak? Ingin dilihat orang, ingin pamer Bu, ingin ini, jadi maksiat nggak? Maksiat Bu. Makanya saya Bu nggak pernah beli mobil 10 miliar gitu. Paham? Kenapa coba? Ya etah. Kita kembali ya Bu ya, kita kembali ya. Kita kembali. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takaran iman itu adalah terlihat sehebat apa ukhuwah kita dengan yang lain. Ya. Semakin indah iman kita, akan semakin hebat ikatan-ikatan, tautan-tautan hati kita dengan yang lain. Ibu lihat apa kata Rasulullah SAW. Ada kalimat yang sangat indah sekali ya. Saya lupa ini. Tapi saya sampaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw li yasmut. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ternyata kata-kata itu Ibu adalah refleksi dari kualitas iman seseorang. Itu. Makin hebat kata-kata imannya, makin lembut dan makin halus Bu, ya. Di gelombang huruf, untayan kata dan rangkaian kalimatnya itu. Makanya kalau ingin melihat kualitas iman seseorang, lihatlah gelombang huruf dan untayan kata yang meluncur di lisannya. Karena semuanya adalah bukti dan potret Bu yang tidak bisa yang tidak bisa dielakkan tentang kekuatan keimanan. Sampai-sampai memang Nabi itu Ustaz ya punya kehebatan kata-kata namanya Jamiul Kalim. Itu kehebatan kata-kata Nabi. Kalimatnya sedikit tapi menjelaskan banyak makna itu. Kita kadang tuh kalimatnya banyak tapi terjelas gitu. Ya. Itu hebatnya Nabi. Kata-kata sedikit tapi menjelaskan banyak arti, banyak makna. Kita banyak kata-kata tapi kadang terjelas. Jamil Kalim. Ini hati-hati Ibu. Makanya punten Bu ya, al-lisanu, saya tanya ibu-ibu sekalian, iman itu tempatnya di mana? Di hati ya Bu ya. Al-lisanu mikrofatul qalb. Dan lisan itu estelase hati. Lisan itu estelase hati. Makanya apa yang ada di lisan itu cermin apa yang ada di hati. Saya tanya ibu-ibu, senyum itu mudah atau susah? Senyum itu seharusnya mudah. Hanya melengkungkan bibir 2 cm, tong luhur teh ngewa 8 cm ke dieu tuh. Senyum itu mudah, hanya 2 cm cukup. Yang kedua, tidak ada biaya, tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu, bahkan berpahala. Apa kata Nabi? Tabassama fi wajhi ahlika sadaqah. Melemparkan senyum ke wajah saudara Anda itu adalah sedekah. Maka tadi kata Ustaz ya, perbanyak senyum, itu tanda keimanan loh Bu itu. Makanya kalau ingin orang lihat imannya, lihat senyumannya itu. Karena itu adalah refleksi dari kehebatan iman seseorang. Senyum itu mudah, senyum itu indah, senyum itu berpahala. Pertanyaannya, apakah semua orang mudah senyum? Kenapa? Padahal mudah, indah, berpahala loh. Lemparkan senyuman ke wajah saudara Anda, itulah sedekah. Makanya senyum yang disebut sedekah itu melemparkannya ke wajah saudara kita. Kalau ibu melemparnya Bu ke tembok, ke tiang listrik, itu bukan sedekah. Indah, mudah dan berpahala. Tapi kenapa susah? Karena kata Nabi, al-lisanu mikrofatul qalb. Lisan itu estalasenya hati. Kenapa? Karena lisan itu sambungnya ke hati Bu. Susah kita untuk menebar senyum ketika hati kita sedang sing itu. Susah itu. Beri tambahan itu. Susah itu. Ya kan? Makanya kata Yahya bin Mu'adz, hati itu punya banyak rasa. Bisa manis, bisa pahit, bisa yang lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Lihat bibirnya. Apakah flat, zigzag? Karena itu bisa menjelaskan isi
hati-hati dengan senyuman, hati-hati dengan kata-kata, itu refleksi keimanan semuanya. Nabi itu Ustaz ya, kalau cerita bagaimana senyumnya Ustaz ya, seakan-akan para sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat wajah Rasul kecuali tersenyum itu Bu. Masya Allah gitu ya. Kermah kaset murah senyum. Hari Ibu kermah. Saya nggak bilang loh, Bunda yang bilang, saya nggak. Bunda yang bilang ya. Itu iman loh Bu, ya kan? Makanya Ustaz saya pengen mudah nebar senyum ya. Ayo perkuat keimanan. Ustaz saya ingin memberi kata-kata, ayo perbuat keimanan. Makanya saya punya cerita Bu. Ini kisah, ini luar biasa Ibu sekalian. Ini teori ya Bu ya. Teori. Ibu pengen nggak Bu mudah menebar senyum di siang hari? Maka rumusnya adalah faida farokta fangsab. Itu rumus. Faida farokta fangsab. Apa artinya? Faida farokta fangsab. Apa Teh Lucy artinya? Di surat Al-Insyirah. Apabila Anda sudah mengerjakan satu pekerjaan, maka kerjakannya. Itu terjemah ya Ustaz ya. Itu mah dari suami ke istri. Ibu katusnya ngepel. Kalau sudah ngepel rumah wadah. Ayah non dalilnya faida farokta fangsab pakai P itu Bu. Padahal yang disebut dengan fangsab itu al-qiyam bil lail Bu. Nasab itu al-qiyam bil lail, berdiri tegak di malam hari. Artinya sesibuk apapun Bu ya, siang hari kita jangan pernah lupakan untuk berdiri di malam hari kita. Yang disebut berdiri di malam hari apa artinya? Tahajud. Kesibukan apapun di siang hari jangan pernah melupakan untuk bangun dan berdiri di malam hari. Apa rahasianya Bu? Karena berdiri di malam hari rahasia untuk meringankan beban-beban kita di siang hari. Itu rumus. Ya. Saya ulang kembali Bu, karena berdiri di malam hari itu adalah rahasia terhebat untuk meringankan beban-beban di siang hari. Bagaimana supaya beban siang hari kita Bu itu makin terasa ringan? Jangan pernah melupakan untuk bangun dan berdiri di malam hari melaksanakan tahajud. Makanya orang yang jarang tahajud kelihatan beban-beban di siang harinya, susah senyum, rarut. Suami ke rumah Bu sebulan cuma bawa uang cuma 18 koma ya Bu. Tanggal 18 Ibu harus siap-siap koma itu Bu. Bu ceramah terus. Gak kuat dan beban-beban itu. Ya. Makanya siapa manusia terbaik itu Bu? Al-qaul basama fin nahar, basama fin nahar wal buka'a fil lail. Manusia terbaik itu yang menebar senyum di siang hari dan menebar air mata di malam hari. Itu manusia terbaik itu. Ya, saya ulang lagi dulu. Siapa manusia terbaik? Basama fin nahar, yang menebar senyum di siang hari, wa buka'a fil lail, yang menebar air mata di malam hari. Itu manusia terbaik. Apa maksudnya menebar air mata di malam hari? Tahajud Bu, bukan nonton drama Korea, awas. Tahajud. Orang yang jarang menebar air mata di malam hari akan sulit menebar senyuman di siang hari. Itu rumus. Maka ciri orang tahajud Bu, susah senyum gitu. Karena terasa berat beban-beban itu. Ibu pengen mudah senyum di siang hari? Seringlah menangis di malam hari. Ibu balik geura Bu. Aya di malam seuri wae. Nonton tetap malam hari itu. Di siang hari jerik wae ada banyak masalah Bu. Balik. Ya, tangisan di malam hari di sepertiga malam ketika berkholwat berdua-duaan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala Bu, itu rahasia terhebat untuk menjadi orang-orang yang mudah menebar senyum di siang hari. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi Bu, semuanya kita tetap mampu untuk menebar senyuman. Kenapa? Kita punya hati sekokoh langit, sekokoh ini Bu, sekokoh apa? Karang di lautan itu. Ya. Kenapa? Dari mana? Dari kiam-kiam terbaik kita di sepertiga malam itu. Itu rumus ya. Basama fil bin nahar, bukaan fil lail. Maka teruslah sering menangis di malam hari bersama Rabb kita.
agar kita mudah bersenyum bersama saudara-saudara kita di siang hari. Ya. Makanya nanti kan masuk bab ukhuwah ya, tidak banyak berkeluh kesah itu masih bab ukhuwah nanti. Ya. Baik. Jadi berkatalah yang baik atau diam, Bu. Itu jadi keimanan gitu. Saya berkata kepada ibu bapak sekalian, berkata ini bagian dari bab ukhuwah bukan, Bu? Wah, hati-hati itu ya. Makanya setiap kita ini ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya, dituntut untuk lain fil qalb ya. Lembut hatinya dan indah kata-katanya kan. Itulah orang-orang yang sedang membangun ukhuwah Islamiyah, Bu. Ya kita mah ukhuwah Bu, tapi ditanya ibu dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Setelah mau kemana? Mau pakai pinggir. Terusnya gitu, Bu. Kan gini ibu-ibu ya, saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Ukhuwah itu punya 3 syarat loh. Saya ulang kembali. Yang kita tidak tahu di level mana ukhuwah kita saat ini. Karena khawatir syarat ini tidak masukkan dalam ukhuwah kita. Syarat pertama apa, Bu? Ukhuwah itu salamatus sadar itu. Apa salamatus sadar? Tidak mengizinkan hati kita menyimpan sesuatu yang tidak baik tentang saudara kita. Itu syarat minimal banget. Tidak mengizinkan di perasaan kita untuk menyimpan ketidakbaikan tentang saudara kita. Itu batas minimal banget. Tidak boleh di sini ada benci, Bu, ada jengkel, ada suudzon, ada apa lagi, Bu? Tidak boleh ada semuanya itu di perasaan kita tentang saudara kita. Itu batas minimal ukhuwah. Salamatus sadar namanya itu. Betul ya? Coba kita evaluasi perasaan kita sampai hari ini, bersih dari itu semua? Masya Allah kan? Padahal itu batas dan syarat sebuah ukhuwah Islamiyah. Tidak mengizinkan di hati ini menyimpan ketidakbaikan tentang saudara kita. Itulah yang punten Ustaz ya, yang disebutkan oleh Nabi seseorang akan menjadi ahli surga. Padahal tidak ada keistimewaan soal ibadah kan? Tetapi dia sebelum tidur membersihkan hati itu, Bu, kepada untuk saudara-saudaranya yang menyakiti dan lain sebagainya. Coba, saya belajar ini juga sulit itu, Bu ya. Tetapi memang kita harus belajar itu. Batas tengahnya apa? Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu batas tengah. Mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Itu hadis Nabi. Saya hadisnya ini. Saya sampaikan hadisnya. Nih Bu, hadisnya dari Bukhari. Ini batas tengah loh. Orang beriman itu atau orang berukhuwah itu adalah orang yang mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ibu sudah sampai ke tingkat ini belum? Coba. Makanya Bunda kita lihat di surah Ali Imran ayat 92. Bu, memberi itu yang bagaimana? Mimmat tuhibbun. Memberi itu yang terbaik, bukan yang sudah tidak terpakai, Bu. Ustadz, bagaimana caranya supaya bisa memberi yang terbaik? Ini syaratnya. Cintai dulu saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Maka lempah pemberian kita akan ke sana, Bu. Memberikan yang paling kita cintai, bukan yang sudah tidak terpakai itu. Betul, Bu? Coba saya tanya kepada ibu-ibu. Kan begini ya. Allah itu menyampaikan di surah, saya lupa surahnya. Al-Barur Rahim. Allah itu maha memberikan kebaikan dan maha mencintai. Al-Baru maha memberikan kebaikan, Ar-Rahim maha mencintai. Kenapa dipaket dalam satu ayat memberikan kebaikan, mencintai, Bu? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, Bu, energi memberi, Bu, ya, seni memberi itu lahir dari energi mencintai. Semakin besar energi cintanya, semakin berlimpah seni memberinya itu. Dan jangan pernah berpikir kita menjadi orang yang mudah memberi ketika tidak punya energi mencintai, Bu. Betul? Karena semua pemberian yang terlahir itu dari energi bernama cinta. Ibu, seorang suami yang mencintai istrinya akan berikan segalanya tidak?
Pertanyaan saya kepada ibu-ibu saat ini, suami sudah bager dan memberi segalanya tidak? Kalau belum, jangan-jangan memang belum besar perasaan cintanya, malah makin mengurang gitu. Kalau suami makin mengurang perasaan cintanya, jangan diharapkan banyak memberi itu. Itu kan? Ketika ibu bilang, ayah pengen ke salon, apa kata suami? Ayah mencintai ibu apa adanya, tong ke salon. Paling gitu. Oke, ya bu ya. Ustaz, suami saya meni pelit, meni hese. Bu, boleh jadi bukan kesalahan suami, bu. Kesalahan berdua yang tidak mudah merawat dan membangun cinta. Karena energi memberi itu dari cinta. Jangan bermimpi suami itu bager broan. Dan memang haram suami itu bro-broan ke istri. Haram. Kenapa? Karena istri itu bukan bro tapi sis. Ya. Ibu bilang mau disebut bro gitu bu. Dan perempuan sis bukan bro. Makanya suami itu haram bro-broan ke ibu. Harusnya sis. Ya, kan teorinya dapatkan hatinya dia akan berikan segalanya itu bu. Makanya ketika suami itu Ustaz menimpelin bla bla bla, boleh jadi bukan kesalahan suami. Ini kesalahan berdua yang tidak bisa merawat indahnya cinta. Betul bu? Ustaz, kenapa suami saya kehilangan cinta? Itu banyak faktor bu. Banyak faktor. Mahabbah itu bu, mahabbah itu cinta yang merekah karena keterpesonaan. Jadi misalnya ibu, kalau pesona makin memudah, itu cinta makin mengurang misalnya. Maka perjuangan ibu adalah mempertahankan kepesonaan itu untuk merawat cinta pasangan. Ya bu ya, ibu ketika menikah, subhanallah sekarang sudah kelihatan. Wajar kan kalau mengurang ya? Ya sudah. Enggak, itu bunda, ini mencari itu. Dijaga bu, karena kata Nabi perempuan terbaik itu yang menyenangkan suami, yang begitu. Ya bu. Kalau daster menyenangkan nggak apa-apa bunda. Ya, artinya jaga perasaan cinta. Makanya ibu-ibu sekalian, Ustadz, jadi begini ibu, seni memberi itu lahir dari energi cinta. Saya tanya ibu-ibu sekalian, siapa mukmin terbaik di mata Allah itu? Takwa. Siapa mukmin terbaik di mata Allah itu bu? Mukmin yang banyak manfaatkan pada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, betul kan? Maka keterbaikan kita di mata Allah sangat terkait dengan seberapa banyak orang lain mendapatkan manfaat dari kita. Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, al-mu'minu mabniyatu sa'adatihi bil ata, wal kafiru mabniyatu sa'adatihi bil akhdi. Orang beriman membangun kebahagiaannya dengan memberi, dan orang kafir membangun kebahagiaan dengan mendapatkan. Betul? Ibu-ibu saat ini lebih senang memberi, lebih senang mendapatkan. Itu terkait masalah keimanan juga itu. Betul? Ustaz, kenapa orang beriman itu lebih senang memberi daripada mendapatkan? Karena hadis Nabi, sebaik-baik manusia di sisi Allah itu yang paling bermanfaat kepada yang lain. Dan orang beriman, cerita hidupnya tentang ingin menjadi manusia terbaik di mata Allah. Itu gitu bu. Makanya ketika memberi, mereka jauh lebih bahagia daripada ketika mendapatkan itu. Ustaz, bagaimana supaya saya mudah memberi? Cintai itu bu. Itu rumus ibu sekalian. Kalau kita energi cintanya berkurang, seni memberinya juga akan melemah itu. Dan ketika seni memberi melemah, maka makin melemahlah kebahagiaan hidup kita. Karena bahagia itu terlahir dari seni membahagiakan. Orang nggak mungkin mudah bahagia ketika dia sulit membahagiakan. Karena energi kebahagiaan hanya datang dari seni membahagiakan. Betul? As'adunas lias adanas. Orang yang paling bahagia itu orang yang mudah membahagiakan. Semakin banyak yang terbahagiakan oleh kita, maka hidup kita akan semakin berlimpah dengan kebahagiaan. Saya tanya ibu-ibu, ada nggak orang yang saat ini tidak bahagia? Apakah dia tidak cari kebahagiaan?
Saya yakin enggak, mau semua orang cari kebahagiaan itu. Betul? Tidak ada yang tidak mencari kebahagiaan. Bahkan banyak yang sudah lelah untuk mencari kebahagiaan. Tapi kenapa bahagia kene, Bu? Bukan tidak mencari kebahagiaan, tapi salah alamat ketika mencari kebahagiaan. Dan bahagia bukan dicari, dibangun, Bu. Betul kan Bunda ya? Bagaimana diciptakan, bagaimana caranya? Sok membahagiakan. Jadi gini Bu teorinya, jangan sibuk memikirkan bahagia, tapi sibuklah memikirkan untuk membahagiakan. Jawab. Itu rumus. Saya hari ini ngasih apa ya ke orang? Saya hari ini berbagi apa ya? Itu aja sibukin itu, Bu. Maka kita tidak akan bisa menolak, Bu, sederas apa kebahagiaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kenapa kita selama ini tidak bahagia? Karena sibuk mencari kebahagiaan, bukan sibuk untuk membangun program membahagiakan. Itu rumus. Setuju nggak, Bu? Kalau setiap hari kita tidak punya program-program itu, maka setiap hari pun kita tidak punya rencana untuk bisa bahagia itu. Betul? Makanya kalau kita tidak punya cinta, Bu, semakin tidak bisa memberi kan, maka kita semakin tidak bahagia, loh. Itu rumus. Makanya wajar kan Ustaz ya ketika Ummu Salamah itu ditanya, Rasulullah, ya Nabi, kenapa wajah Anda seperti sakit itu? Karena Ummu Salamah ini istri sangat perhatian kepada Nabi ya Bu ya. Memang sebelum menikah dengan Nabi juga beliau bucinnya kepada suaminya itu. Jadi istri yang agak bucin-bucin itu ya Bu ya, bukan tanda negatif, bukan, bagus sekali. Itu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sering mengeringkan keringat Rasulullah ya, Ustaz ya. Jadi kalau Rasulullah tidur Bu, ambil lap keringkan gitu ya, dan disimpan kan lap itu di dalam wadah. Karena keringat Rasul itu wangi ya Bu. Makanya kalau suami ibu tidak wangi pakai parfum gitu. Kata suami, ibu kan ambil hoyong alami seperti sunnah Rasul. Nah Rasul beda tuh warnanya, parfumnya pakai parfum. Makanya kalau ibu ingin bersama suami sampai ke surga, Bu, kalau suami lagi tidur ambil lap cingogo. Saat bersihan itu. Kenapa? Karena laki-laki dan ibu-ibu yang tidur itu bisa berkeringat ya Bu ya. Itu ada teorinya itu, berkeringat, maka berlap itu. Ingin kan bersama suami ke surga Bu? Ingin? Kalau suami lagi tidur? Kita betul-betul. Salah apa? Ustadz kan suami saya sudah tidak ada, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan dia bersama lagi di surga insya Allah. Insya Allah Bu, karena kematian itu bukan perpisahan. Perpisahan itu alladzi lam yazba'ani fil jannah, yang tidak bertemu lagi di mana? Di surga. Ini mau ada sedih, Masya Allah. Baik. Sementara Allah sudah menjanjikan ada pertemuan lagi nanti di surga ya, maka kematian itu cuma penantian saja, yang nanti akan Allah bersamakan kelak di mana? Di surga. Baik. Ini ibu-ibu sekalian ya. Maka dari perasaan cinta tadi itu akan melahirkan banyak kebaikan, dan batas maksimal dari ukhuwah itu adalah al-ithar. Tadi batas minimalnya apa? Salamatu sadar. Batas tengahnya yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Batas ujungnya apa? Batas maksimalnya al-ithar, mendahulukan saudara kita daripada kita sendiri. Batas minimal bersihnya hati tentang ketidakbaikan saudara kita di hati kita. Batas tengahnya mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Batas akhirnya mendahulukan mereka daripada diri sendiri. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, sudah puluhan tahun jargon ukhuwah ini kita gembor-gemborkan. Sudah di level mana ukhuwah kita saat ini? Jangan-jangan kita belum berukhuwah loh. Padahal kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak benar iman kita tanpa kita bersaudara dengan yang lain. Dan nanti akan Allah tanya tentang ikatan ini di akhirat. Kalau kita mudah mengurai ikatan-ikatan hati di antara kita itu, ya. Ustadz, bagaimana cara membangun indahnya ukhuwah terus perkuat keimanan? Semakin berantakan iman orang akan semakin melonggar dan mengurai ikatan-ikatan hati di antara mereka itu. Sampai-sampai nanti akan kita mengatakan, saya nggak butuh orang lain. Nanti akan bilang begitu. Saya emang udah nggak butuh orang lain.
itu tanda bunda ikatan imannya sudah berantakan bu. Karena iman itu bu nanti akan merasa saya itu butuh orang lain ya bu ya. Nanti kan kesini kan ujung-ujungnya itu. Kenapa kita butuh orang lain? Nih hadisnya bu. Karena kita butuh penyelamat kelak di akhirat ketika kita tak pantas untuk mendapatkan surga. Apa kata Nabi? Tidak ada yang paling semangat di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukannya di surga. Ibu nanti bu kototang. Nah, itu. Di surga itu tidak puas kita di surga kalau belum melihat yang lain bu. Ini hadisnya itu Muslim. Sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna fayuqalu lahum akhriju man araftum. Masyaallah ya bu ya. Kemudian fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatun naru ila nisfi saqiyahi wa ila rukbatayhi. Masyaallah bu. Kata ibu nanti, ya Allah, mana si ibu ini, mana si ibu ini, mana si ibu ini? Kami tidak menemukan di surga ya Allah. Wa kanu, pada ketika di dunia kami ngaji bareng, kami ini bareng, kami ini bareng. Kata Allah, akhriju man araftum, keluarkan yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Apa kata Nabi bu? Ada yang di neraka itu yang dijahit bu, ada sudah sampai ke apa namanya rukbah itu Ustaz? Sampai ke lutut ya Ustaz ya? Ke neraka bu, ada yang sudah sampai setengahnya ini bu, ada sudah sampai mau tenggelam itu. Kita jahit itu bu, kata Nabi itu. Kebayang nggak bu, ketika nanti di akhirat kita sudah tenggelam di neraka, ada yang menjahit kita itu. Itu ukhuwah itu. Makanya apa kata Allah di surat ini? Kalau hati kita sudah berukhuwah bu, itu kenikmatannya lebih nikmat di dunia dengan segala isinya. Kenapa? Dunia bu tidak akan menjamin menyelamatkan kita kelak di akhirat. Tetapi hati-hati yang sudah terpaut erat dengan kita, mereka lah yang akan mencari kita kelak di akhirat. Ketika mereka tidak menemukan kita di surga itu, ketika kita tenggelam di neraka bu, dijahit. Ibu tahu dijahit bu? Kalau yang robek itu dijahit. Coba, makanya orang yang berukhuwah itu pasti ke surga. Kenapa? Ketika kita tak pantas untuk ke surga, banyak saudara-saudara kita yang akan mencari kita itu. Itu keberkahan terpuncak dari ukhuwah yang kita bangun. Makanya apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyaklah berukhuwah agar kita banyak yang menolong kita kelak di akhirat itu. Apakah ibu-ibu merasa yakin akan ke surga? Angkat tangan UPD sok bu. Alhamdulillah kita doakan. Tapi ada nggak yang merasa tidak yakin? Kalaupun kita tidak ke surga, Ustadz Yusman akan cari kita, bu. Yang lain akan cari kita. Kenapa? Karena kita pernah bersama-sama berukhuwah di dunia, bersama-sama dalam ketaatan. Mohon maaf, Allahu a'lam bishawab. Mengerti? Saya baru mukadimah tapi sudah setengah 12 ya bu ya, nggak kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Ustadz. Ustadz sering kali ya disampaikan oleh Ustadz tentang kalau kita bersama orang-orang soleh itu kan harus sabar gitu ya. Ya namanya manusia ya Ustadz ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, ini mendengar penjelasan ini Ustadz, jadi ini baru saya sih baru dengar gitu ya kalau ukhuwah itu persyaratannya seperti itu. Nah tadi ini ketiganya belum ada Ustadz di saya, aduh parah. Kemana wae? Nah tapi alhamdulillah enggak sih jelek orang, cuman ada satu nih Ustadz ya baru kejadiannya terjadi gitu Ustadz. Nah kita ya beringkal lah gitu Ustadz. Ini Ustadz saya itu merasa terganggunya bukan ke saya sebenarnya ya, tapi ke teman saya. Tapi saya jadi karena sayang ke teman saya, jadi saya ikut ya baper gitu ya Ustadz. Sampai malam itu ketika sholat saya sempat gitu ya di dalam hati itu, ya Allah, saya tidak suka dengan kelakuannya gitu ya orang ini. Nah alhamdulillah
dia mengundurkan diri ke Ustadz. Tapi saya di dalam hati itu Bukan diri dari grup, left group. gitu. HP. Iya. Nah Ustadz, aduh, ini ngedengar penjelasan Ustadz, jadi ya Allah Gusti, masih banyak yang harus diperbaiki di diri saya. Tapi ada perasaan seperti itu. Nah itu bagaimana Ustadz? Sedangkan kata Ustadz itu selalu berpegangan erat dengan orang-orang yang soleh, walaupun dengan harus sabar. Nah bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Jazakumullah khair. Ya. Teh Neneng, kalaulah tidak ada masalah dalam ukhuwah, Allah nggak mungkin mengatakan di surah Al-Kahfi bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawi wal 'ashyi yuriduna wajha. Gak mungkin Allah menyuruh kita bersabar bersama orang-orang soleh dalam ukhuwah kalau dalam ukhuwah tidak ada masalah. Betul? Itu menunjukkan kenapa Allah itu menyuruh kita bersabar dalam ukhuwah, karena pasti dalam ukhuwah kita menemukan banyak masalah. Betul? Salah satu masalahnya apa? Soleh-solehnya orang tidak ada yang sempurna.